bernama Maria yang waktu itu masih berumur 14 tahun. Santo Yusuf pedofilia ya guys. Dan dalam hukum Taurat, Maria bisa digolongkan sebagai seorang yang berzina karena hamil di luar nikah. Bentar. Di Alkitab kan ditulisnya Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kenapa dia harus ceraiin? Diam-diam lagi. Memang nggak ada tanggung jawab sama sekali loh terhadap bayinya Maria. Lah itu Matius 1 ayat 25 bilangnya tidak bersetubuh sampai ia melahirkan. Berarti Yusuf bersetubuh dong dengan Maria. Di mana tetap perawannya? Jangan-jangan kita justru sibuk berpikir ingin menuntut orang itu dengan hukuman yang seberat-beratnya. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 19 Maret. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Yusuf, pelindung melawan keraguan-raguan. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di tanah Israel beberapa tahun sebelum Masehi. Hiduplah seorang laki-laki muda keturunan Yehuda bernama Yusuf. Ia hidup dalam kesederhanaan dan pengabdian yang tinggi kepada Tuhan dengan patuh dan mengikuti hukum Taurat. Sekitar usianya 30-an tahun, ia kemudian bertunangan dengan seorang perempuan Yahudi bernama Maria yang waktu itu masih berumur 14 tahun. Hits, pada kaget ya nih. Mungkin buat kita aneh ya, karena di negara Indonesia sendiri, usia segitu masih usia sekolah. Sekitar awal masuk SMA mungkin ya. Bahkan peraturan di Indonesia sekarang ini membatasi usia menikah itu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tapi ini kondisinya 2000 tahun yang lalu, di mana orang-orang Yahudi mempunyai kultur yang agak berbeda dengan kita di zaman sekarang nih. Karena waktu itu usia pertunangan untuk perempuan berkisar antara 12 sampai 15 tahun. Dan usia menikahnya antara 15 sampai 16 tahun. Jadi ini bukan Santo Yusuf pedofilia ya guys, tapi memang kulturnya berbeda. Sayangnya ketika mereka masih bertunangan, di mana mereka belum hidup serumah, ternyata Maria mengabarkan kalau dia sedang hamil guys. Wah, bisa dibayangkan gak nih betapa kagetnya Yusuf? Bisa jadi juga perasaan kagetnya bercampur marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Nano-nano lah rame rasanya. Yusuf kemudian berpikiran ke depan kalau ia ingin menceraikan Maria secara diam-diam guys. Bentar. Di Alkitab kan ditulisnya Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kenapa dia harus ceraiin? Diam-diam lagi. Menarik nih, jadi Maria itu hamil ketika mereka masih bertunangan. Dan dalam hukum Taurat, Maria bisa digolongkan sebagai seorang yang berzina karena hamil di luar nikah. Kita tahu kan ya, konsekuensi berzina di kalangan Yahudi itu dirajam sampai mati. Kalau Yusuf seorang yang jahat, tukang gosip, pendendam, dengki, ya udah biarin aja disebar ke publik kalau Maria ini berzina. Toh dia nggak rugi apa-apa juga. Tapi sebaliknya, Yusuf ini orang yang sangat gentle. Sehingga ia justru berencana untuk meneruskan hubungannya dengan Maria ke jenjang perkawinan. Setelah statusnya dengan Maria sudah sah, dia baru akan menceraikan Maria secara diam-diam. Biar kesannya Yusuf ini yang nggak tanggung jawab. Udah hamilin si istri tapi tinggalin begitu aja. Memang diksi menceraikan secara diam-diam ini kesannya emang agak negatif ya. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya baik banget loh Yusuf ini. Lah terus kenapa Yusuf gak tanggung jawab aja terhadap anaknya Maria? Eits, jangan salah. Sebenarnya Yusuf memang gak ada tanggung jawab sama sekali loh terhadap bayinya Maria. Karena memang itu bukan darah dagingnya dia. Menurutku pribadi nih, bisa jadi waktu itu Yusuf masih berpikir kalau bayinya ini hasil dari hubungan manusia aja. Jadi ya udah, yang penting Marianya selamat dari tuduhan zina. Abis cerai ya Maria mau kembali ke orang yang menghamilnya ya silahkan. Tapi ini menurutku pribadi ya. Nah, namun ternyata ketika ia masih mempertimbangkan maksudnya itu, tampillah seorang malaikat Tuhan dalam mimpinya guys, yang menjelaskan kalau bayi yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga setelah bangun dari tidurnya, ia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan lewat malaikatnya, dengan mengambil tanggung jawab menjadi suami Maria dan ayah angkat dari anaknya, Yesus. Mereka kemudian hidup dalam perkawinan suci guys, dengan tetap menjaga keperawanan diri satu sama lain hingga akhir hayat.
Nah, teladan perkawinan ini juga yang sering disebut Josephite marriage, guys. Lah, itu Matius 1 ayat 25 bilangnya tidak bersetubuh sampai ia melahirkan. Berarti Yusuf bersetubuh dong dengan Maria. Di mana tetap perawannya? Oke, ini sebenarnya pembahasan lain lagi yang bisa panjang banget. Mungkin akan dibahas di tekad kedepannya tentang dogma Maria tetap perawan ya. Atau kalau teman-teman udah penasaran banget, teman-teman bisa cek aja jawabannya ke link YouTube Katolisitas di description box ya. Tentang Bunda Maria, perawan, dan bunda. Oke, lanjut. Yusuf kemudian membawa Maria yang sedang hamil besar ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Di kota kecil inilah akhirnya sang juru selamat lahir. Para gembala hingga 3 orang majus pun datang untuk memberi penghormatan dan penyembahan kepada anak angkatnya itu. Tak lama setelah itu, ternyata sekali lagi dalam tidurnya, ia bertemu dengan malaikat Tuhan yang menyuruhnya untuk membawa keluarga kecilnya itu ke Mesir, guys. Karena Herodes akan membunuh seluruh anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf langsung mengambil Maria dan Yesus lalu menyingkir ke Mesir yang waktu itu berjarak sekitar 420 km dari Bethlehem. Tapi jangan kira semua hal udah disediain malaikat di Mesir ya. Enggak kayak gitu kok. Yusuf sama seperti para kepala keluarga biasa yang juga harus bekerja dan menghidupi keluarga kecilnya di negeri asing, guys. Nah, sekitar 3-7 tahun setelah penyingkirannya ke Mesir, Yusuf kembali bertemu malaikat Tuhan dalam mimpi dan ia mendengar langsung kabar kematian Herodes darinya. Sehingga ia membawa keluarganya itu kembali ke Israel. Setelah menempuh perjalanan panjang sekitar 530 km, akhirnya mereka menetap di kota Nazaret di Galilea. Yusuf lalu bekerja sebagai seorang tukang kayu dan bersama Maria merawat Yesus dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Nah, ada cerita unik nih. Suatu waktu ketika Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria sempat kewalahan, guys, karena Yesus hilang dalam perjalanan pulang ke Nazaret dari Yerusalem. Ini kacau banget loh, guys, karena hari raya Paskah itu memang sangat ramai di Yerusalem. Dan ditambah lagi, jarak dari Nazaret ke Yerusalem itu sekitar 137 km. Belum ada handphone juga, jadi posisi Yesus itu bener-bener gak tahu ada di mana. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya mereka bertemu juga dengan Yesus di Bait Allah, guys. Nah, kalau Yusuf ini orang yang gak tulus, gak sabar, cuek, gak peduli, gak tanggung jawab, ya dia pasti gak akan mau kembali ke Yerusalem. Biarin aja lah, nanti juga balik sendiri Yesusnya. Mungkin bisa jadi pikirnya kayak gitu. Nah, setelah kejadian tersebut, nama Yusuf sudah tidak tertulis lagi di dalam Alkitab. Namun lewat penglihatan seorang suster asal Spanyol bernama Venerabilis Suster Mary of Jesus of Agreda, kita bisa tahu kalau Yusuf meninggal dengan tenang saat perkawinannya dengan Maria memasuki tahun ke-27, sewaktu ia berusia 60 tahun. Oh ya, penglihatan Suster Mary ini sudah diakui loh oleh Paus dan keseluruhan magisterium gereja, sehingga ini adalah penglihatan yang sah. Jadi bisa dibilang Yusuf meninggal sebelum Yesus terjun mewartakan Injil ya, guys. Nah, hingga sekarang ini Santo Yusuf ditetapkan gereja sebagai pelindung banyak hal, termasuk juga menjadi pelindung gereja universal dan pelindung kematian yang bahagia. Makanya di paroki-paroki ada kelompok Santo Yusuf yang bekerja dalam pelayanan orang meninggal, guys. Beberapa sumber apokrif ada yang mengatakan kalau Santo Yusuf adalah figur yang sangat tua, berumur 90-an tahun, guys. Nah, tapi kalau melihat fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab, harus pergi ke Mesir, kembali ke Nazaret, bolak-balik Yerusalem, jadi tukang kayu, sepertinya sih agak kurang cocok ya kalau Santo Yusuf itu digambarkan sebagai orang sepuh. Karena semua pekerjaan itu butuh stamina fisik yang sangat prima, guys. Makanya lebih masuk akal memang kalau disebutkan Santo Yusuf itu muda dan kuat. Nah, banyak banget ya teladan dari Santo Yusuf yang bisa kita contoh nih. Kalau aku pribadi sih, aku pengen menyoroti sikap beliau waktu tahu Maria hamil. Dia nggak langsung keluar-keluar ke sana sini gosipin Maria supaya Maria jatuh, melainkan cool down dulu baru mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan sih, guys. Dia ini ada di posisi yang dalam tanda petik dirugikan loh sebenarnya. Tapi kok malah melindungi Maria dan bahkan mengambil posisi sebagai yang merugikan.
Ya walau rencananya nggak terjadi, tapi ini sungguh merupakan suatu ketulusan yang sangat luar biasa guys. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang pernah dirugikan? Pasti pernah semua lah ya. Nah next question, apakah kita sudah cooling down? Apakah kita pernah terpikir untuk membawa masalah kita ini kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita justru sibuk berpikir ingin menuntut orang itu dengan hukuman yang seberat-beratnya. Bahkan kalau bisa nyawanya hilang, hilang deh nggak apa-apa. Nah disinilah kita bisa belajar dari Santo Yusuf guys. Hendaknya kita cooling down dulu sebelum mengambil keputusan. Bawa kepada Tuhan permasalahan-permasalahan kita. Segala kekecewaan, kesedihan, kemarahan, kegalauan, keputusasaan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong guys. Karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita berdoa dengan perantaraan Santo Yusuf supaya ketika kita mengalami masalah, kita dapat meniru teladannya yang cooling down dulu dan membawa masalahnya kepada Tuhan. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Yusuf. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Adios!